Shalom, Adik-adik adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Halo Kak Mores, apa kabar? Halo Kalia, kabar baik. Bagaimana kabar Kalia hari ini? Kabar baik juga. Bagaimana kalau kita Ya. tanya kabar adik-adik sekolah minggu di rumah? Oke adik-adik, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Sehat, luar luar biasa. biasa, Yes, yes, yes. yes. Sekali lagi, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Mores, Ya, kalian Kalia. hari ini pingin sekali memuji Tuhan. Ya, nah kita akan puji Tuhan bersama-sama karena hari ini Tuhan sudah kasih kita matahari yang luar biasa. Oke, kita puji Tuhan sama-sama adik-adik. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, masih semangat ya adik-adik? Pasti masih semangat. Kak Lia dan Kak Mores saja masih semangat. Adik-adik juga pasti lebih semangat lagi di Lebih rumah. semangat lagi. Oke adik-adik, kita akan puji Tuhan sekali lagi, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Baik adik-adik, mari kita berdoa dan ikuti Kakak Mores sama-sama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. kami mengucap syukur Tuhan Yesus Tuhan Yesus masih memberkati masih memberkati kami semua kami semua dengan berkat-Mu. dengan berkat-Mu. Kami akan memulai Kami akan memulai ibadah sekolah minggu. ibadah sekolah minggu. Kami taruh Kami tahu dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, kayaknya adik-adik masih belum semangat nih kali ya. Iya, kita harus bakar semangat lagi mereka yang ada di rumah. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah siap? Pasti siap. Oke, Laskar Kristus. Siap. Nah, sudah berdiri semua nih kan adik-adik. Oke, Kakak Lia. Ya Kak Mores? Kita akan menyanyi sama-sama lagu Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Oh, Masih iya. ingat nih Kak Keti? Pasti masih ingat Kak Mores dengan gerakannya ya Kak Mores ya? Oke, Oke deh. kita puji Tuhan sama-sama ya. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik di rumah,
tadi kita sudah puji Tuhan dengan lagu Halo Halo Hello Hello. Nah masih ada pujian lagi nih kedua nih kali ya. Ya Kak Mores, Nah ya. di kepak-kepakan ya. Masih ingat, mungkin masih ingat atau mungkin adik-adik sudah lupa karena sudah saking lamanya ya kali ya. Kalian yakin masih ingat ini lagu Masih dengan ingat. gerakannya, pasti Oke. masih ingat. Tapi kita bakar semangatnya adik-adik nih kali ya. Ya, dengan tepuk Yesus ya Kak Mores ya. Oke. Oke, sama tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Sekali lagi. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Oke, adik-adik. Nah, kita puji Tuhan sama-sama lagu di kepak-kepakan tangan. Dengan gerakannya ya adik-adik ya. Oke. Harus semangat. Tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi adik-adik ya. Di kepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, luar biasa ya Kak Mores ya. Iya kali ya. Pasti anak-anak di rumah juga lebih luar biasa lagi. Betul sekali, apalagi sudah sekian lama nih tidak sekolah minggu. Berapa Iya. bulan ya? Berapa bulan ya? Hampir 1 tahun kali ya. Pasti mereka rindu sekali dengan lagu-lagu sekolah minggu yang tadi kita baru nyanyikan. Ya, Oke. adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah sama-sama Memuji Tuhan. memuji Tuhan. Nah kalian, Ya. sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tuhan. Kita membaca firman Tuhan sama-sama, kita bercerita. Tapi terlebih dahulu mari kita puji Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan di ada. hatiku. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lebih besar, lebih besar lagi. Berbuah, berbuah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami,
kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan pada saat ini kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan Yesus berkati kami, biarlah kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, susiap Alkitabnya. Alkitab, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 18. Kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Semuanya sudah buka? Kalau sudah buka, kita baca secara bersama-sama ya. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarlah perkataanku, aku akan memberikan nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadanya. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 5.000 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa memberikan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan sama Kak Eva. Sekarang Kakak Lia dan Kakak Mores mau ajak adik-adik untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Oke Kak Mores? Oke Kak Lia. Ayo kita lihat sama-sama. Anak-anak, Bapak Musa adalah pemimpin di Israel. Oleh karena itu, ada banyak orang Israel yang datang pada Bapak Musa
untuk minta tolong menyelesaikan masalahnya. Musa sendirian menolong mereka. Musa memutuskan apa yang harus dilakukan untuk setiap masalah yang ada. Musa jadi sangat capek karena banyak sekali orang yang datang minta tolong. Setiap hari dia duduk untuk mendengarkan dan menyelesaikan masalah orang-orang, dan orang-orang itu berdiri di sekeliling Musa dari pagi sampai sore. Suatu hari Bapak Yitro datang kepada Musa. "Musa, kamu kelihatan capek sekali." "Iya," jawab Bapak Musa, "karena banyak sekali yang harus diselesaikan." Bapak Yitro pun memberi nasihat kepada Bapak Musa. "Musa, coba pikirkan. Pekerjaanmu itu terlalu berat. Orang-orang yang menunggu giliran untuk dilayani juga bosan. Begini Musa, kamu tidak bisa lagi bekerja sendirian. Kamu harus bekerja bersama orang lain. Maka sebaiknya kamu mencari orang-orang yang bisa membantu pekerjaanmu." Musa yang lelah itu menjawab, "Aduh, saya belum melihat ada orang yang bisa menggantikan saya melakukan tugas ini." Anak-anak, Bapak Musa ragu, apakah ada yang bisa menggantikannya? Maka Bapak Yitro pun melanjutkan nasihatnya. "Mereka memang belum bisa melakukan tugas sepertimu, tapi mereka bisa diajari melaksanakan sebagian tugas yang sederhana. Yang penting, orang itu mau belajar, jujur, dan dapat dipercaya. Kalau yang mengerjakan tugas itu banyak orang, pasti lebih ringan. Bagilah tugas-tugas yang diberikan pada orang-orang pilihan itu sesuai kemampuan mereka. Dengan demikian, masalah-masalah yang ada dalam diri orang-orang Israel bisa lebih cepat selesai dan kamu tidak menjadi capek." Anak-anak, Bapak Musa pun menuruti nasihat tersebut. Bapak Musa memilih beberapa orang untuk ikut serta mengerjakan tugasnya. Akhirnya, pekerjaan Musa tidak lagi melelahkan dan banyak orang juga ikut belajar makin pintar karena mau ikut membantu Musa menyelesaikan tugasnya. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat dan teman-teman tidak boleh mencontoh perbuatan ini ya. Selamat menyaksikan. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ups, ya ampun. Apa yang telah saya lakukan? Lampu meja itu telah pecah. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan meminta maaf kepadanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi dan lampu ini? Dek, Adek. Ya kak, ada apa? Adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi dan lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Adek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi adek tidak sengaja kak. Maafkan adek ya kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah kak. Adek juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja.
Adik harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Baiklah Kak, adik berjanji adik tidak akan melakukannya lagi. Dan adik berjanji akan lebih bertanggung jawab. Ternyata sudah pagi. Oh, ibu sedang menyuci piring di dapur. Aku punya ide. Aku akan membersihkan rumah membantu ibu. Nibah, bisakah tolong ambilkan aku sapu? Terima kasih, Nibah. Baiklah, aku akan menyapu lantai. Nibah, jam dindingnya miring. Bisakah kamu mau mendaharkan supaya tidak miring lagi? Terima kasih, Nibah. Sekarang aku akan membersihkan halaman rumah. Banyak sekali batang pohon dan daun-daun yang jatuh. Ayo Nibah, kita bersihkan seluruhnya. Akhirnya selesai juga ya Nibah. Sofa, Nibah, kemari sayang. Iya Bu. Nibah, ayo kita masuk. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sekarang kita masuk ke bagian aktivitas. Nah, kebetulan hari ini temanya peduli dan bertanggung jawab. Aktivitas untuk adik-adik yang belum bersekolah, yang masih duduk di kelas PAUD, yang masih duduk di kelas TK, TK kelas 0 kecil, kelas 0 besar. Hari ini temanya adalah peduli dan bertanggung jawab. Buat adik-adik yang belum bersekolah sampai dengan TK, nah itu adik-adik mempunyai tugas untuk membantu satu saja, tugas membantu orang tua di rumah. Seperti ini, Kamores kasih contoh. Bangun tidur dan merapikan tempat tidur. Ketika bangun pagi biasanya adik-adik langsung berteriak, "Mama, saya langsung cari makan. Mama, saya mau ke kamar mandi. Mama, saya mau makan." Nah, adik-adik bisa mencobanya dengan, "Mama, saya mau membantu Mama untuk merapikan tempat tidur." Satu saja aktivitas yang adik-adik lakukan ya. Ini tugas buat adik-adik yang di rumah. Dan orang tua juga saat ini sementara mendampingi adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang sudah duduk di kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan yang seterusnya, ini Kamores punya aktivitas untuk jadwal kegiatan adik-adik. Di sini ada hari, tanggal, waktu, kemudian jenis kegiatan. Kamores kasih contoh. Dimulai dengan hari Minggu. Di sini Kamores tulis hari Minggu tanggal, maaf ya, harusnya hari Senin, bukan hari Minggu. Ya, hari Senin tanggal 28 September 2020. Waktunya dimulai dengan jam 6.00 sampai dengan jam 6.15. Nah, dari jam ini, dari jam 6.00 sampai dengan jam 6.15, ini adik-adik buat apa? Mulai bangun pagi, misalnya bangun pagi, sikat gigi, merapikan tempat tidur. Nah, ini adik-adik silakan tulis di bagian kegiatan. Kemudian berikut dari jam 6.15 sampai 6.30, misalnya adik-adik mulai dengan mandi. Adik-adik boleh isikan ini ya. Kemudian dari jadwal aktivitas ini adik-adik silakan buat dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Adik-adik silakan buat itu didampingi dengan orang tua di rumah. Setelah itu adik-adik langsung laksanakan tugas yang diberikan ya. Misalnya dengan dari jam 6 sampai dari jam 6.00 sampai dengan jam 6.15 adik-adik buat apa? Misalnya tadi bangun tidur kemudian langsung
merapikan tempat tidur. Adik-adik bisa lakukan itu. Dengan demikian, tema kita hari ini peduli dan bertanggung jawab. Adik-adik bisa lakukan itu di rumah. Sudah membantu Bapak dan Mama di rumah, adik-adik sudah bertanggung jawab dengan apa yang adik-adik kerjakan. Sekaligus adik-adik juga sudah peduli dengan orang tua, membantu orang tua dan melaksanakannya itu di rumah. Terima kasih adik-adik, ditunggu ya adik-adik, jangan lupa untuk aktivitasnya ini dibuat dan adik-adik ini bisa mengumpulkan aktivitasnya ini di akun FB kita, Par Kalvari Maumere. Boleh langsung mengumpulkan aktivitasnya adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan, kita sudah membaca firman Tuhan, dan kita juga sudah menonton firman Tuhan melalui video. Nah sekarang Kakak Lia mau menyampaikan pesan dari firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, adik-adik di rumah, Kakak Lia, dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain, untuk menjadi anak yang peduli. Peduli kepada siapa? Peduli kepada orang tua, kakak, adik, dan semuanya. Dan yang kedua, mau mengajarkan kita untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Contoh kayak tadi, bangun tidur, merapikan tempat tidur, itu artinya mau mengajarkan kita jadi anak yang bertanggung jawab. Dan itu berarti kita peduli dengan orang tua kita, terkhususnya peduli dengan mama, karena kita bantu mama untuk merapikan tempat tidur. Jadi mari Kakak Lia dan anak-anak adik-adik sekolah minggu yang di rumah untuk menjadi anak yang peduli dan bertanggung jawab. Baik adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami dari awal, pertengahan hingga sekarang ini. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, Tuhan lindungi mereka dari segala macam mara bahaya. Tuhan, tadi juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Laskar Kristus. Siap. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita sama-sama menyanyikan pujian cuip, cuip, cuip. Oke kakak-kakak? Siap kakak-kakak? Siap. Oke. Nah adik-adik, kita sudah puji Tuhan, kini tiba saatnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, Tuhan memberkati kami, Tuhan kuduskan kami di dalam nama Yesus, agar minggu depan kami boleh berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir sekolah minggu kita. Kakak Lia dan kakak-kakak yang ada di sini mau memberikan pesan. Jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu online lagi. Jadi jangan lupa saksikan.
Dan tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Shalom. Shalom.